Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama di pagi hari ini. Tanggal berapa ini? 12 Rajab ya. Artinya Ramadannya makin dekat. Ya, doa kita mudah-mudahan kita ini dikasih umur sampai bulan Ramadan, antara lain untuk nebus dosa. Ya kan? Ya, di samping keutamaan yang bulan Ramadan. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menaikkan amanah menyampaikan Islam secara komplit, secara lengkap, tuntas. Tinggal bagaimana kita untuk mencintai dan meneladani apa yang mungkin bisa kita lakukan, ya. Kita menyamai Nabi kan nggak mungkin. Ya, kita lanjutkan surat yang baru dalam pengertian yang kemarin Al-Buruj sudah selesai, sekarang surat At-Tariq. Ya. Ada to, alif, ada ro, ada qaf. Ini beda dengan At-Tariq. Nah, At-Tariq itu jalan. Ini At-Tariq nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Surat ini ayatnya 17 ayat. Ya. Arti sementara At-Tariq itu yang datang di malam hari. Ya. Toroko itu ketuk-ketuk pintu. Ya. Diambil dari ayat yang pertama, ya. Keseluruhan ayat-ayat ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi termasuk surat Makkiyah. Ya. Namanya ya tadi ada At-Tariq, ada yang sedikit melengkapi was-sama'i wat-tariq sesuai dengan ayat yang pertama. Nama yang lain tidak ada. Ya, itu namanya. Ya, sementara ulama berpendapat ya bahwa surat ini turun pada tahun ke-10 masa kenabian beliau. Ya, kalau Iqra itu kan awal diangkat ya. Tapi At-Tariq ini tahun ke-10. Ya, Nabi kan sebelum hijrah kurang lebih 13 tahun kan di Mekah. Ya, baru nanti hijrah 10 tahun di Madinah. Alasannya apa? Kalau tahun ke-10 ya. Ada informasi sumber berita. Namanya Khalid Abu Jabal Al-Adwani yang menyatakan bahwa dia melihat Rasulullah. Ya, Khalid ini belum Islam. Ya. Beliau telah di Mekah itu mendakwahkan Islam sulit kan, beliau berharap ke kampung lain kan gitu ya, ke Sakif gitu ya. Harapan beliau di sana akan disambut, ternyata disambut batu. Ya, Nabi sampai luka. Ya. Khalid Abu Jahal tadi melihat Rasulullah sambil meletakkan tongkat beliau. Ya, peristiwanya digambarkan rinci begitu. Rasul ketika itu mengharapkan dukungan mereka, orang-orang Sakif. Ya. Khalid mendengar Nabi membaca surat ini sampai selesai. Ya, 17 ayat lengkap dibaca oleh Nabi. Ya, ketika Nabi membaca surat ini,
Khalid itu betul-betul terkesan, terpengaruh ya hatinya sehingga dia menghafal. Ya langsung ya terkenal orang Arab itu dulu hafalannya kuat. Gak pinter nulis dulu. Jadi ingatannya kuat. Dan kemudian dia masuk Islam. Ya kalau orang lain itu memusuhi, Khalid ini karena mendengar surat At-Tariq, dia terkesan ya bacaan Rasul, dia masuk Islam. Ya berhubungan ya bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja orang itu asalnya nakal ya. Diberi hidayah oleh nakalnya hilang itu bisa gitu ya. Tapi sebaliknya orang baik-baik harus hati-hati. Orang baik-baik harus hati-hati. Bisa juga asalnya baik itu akhirnya malah tidak baik. Itu cerita itu ada ya. Ya, inti kandungan surat ini adalah mengingatkan manusia bahwa dia akan dibangkitkan di hari kemudian, di hari kiamat. Perhitungan amal dan pemberian balasan dan ganjaran adalah suatu kepastian. Ya, surat-surat yang dulu ya sudah menggambarkan itu ya. Jadi amal kita nanti pada hari kiamat akan ditimbang dan dihitung dan akan dibalas sekecil apapun. Ya. Jadi jangan menyepelekan amal baik walaupun kecil, tapi juga jangan sembrono melakukan maksiat kecil. Kalau terus-menerus itu jadi besar gitulah. Ya, surat ini merupakan surat yang ke-36 dari urutan penurunannya. Ya, mulai Iqra, itu belum lengkap ya. Kemudian ini surat yang ke-36, ia turun sesudah surat Al-Balad dan sebelum surat Iqtarabatis Sa'ah. Ya, ayatnya seperti tadi katakan 17. Langsung kita masuk ayat 1 sampai ayat 4 ya. Ciri dari surat Makkiyah ayat-ayatnya pendek-pendek. Ya, tapi pendek-pendek itu kadang-kadang perlu penjelasan yang panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Shadaqallahul 'adzim. Wawunya wawu qasam ya, sumpah demi langit dan at-tariq. Dan apakah yang menjadikan engkau mengetahui apa at-tariq itu? Ya. An-najmus saqib, bintang yang menembus. Ya, dijelaskan ini bintang. Tidak satu jiwa pun kecuali ada pemeliharanya. Ya, tidak satu jiwa pun kecuali ada pemeliharanya. Ya, kita ini jiwa-jiwa banyak itu ada yang melihara, Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini juga dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya kadang-kadang kita coba kayak gempa. Ya kan? Banyak gempa, Pak. Dalam 1 minggu itu 8 gempa, ya. Di Kolombia atau Venezuela itu ada kaitannya dengan Indonesia. Orang Indonesia kudu hati-hati. Ya, tapi itu semua sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana korbannya cukup banyak. Kalau akhir surat yang lalu Al-Buruj itu menguraikan tentang pemeliharaan Allah terhadap Al-Qur'an. Quran dijaga. Ya, dalam Lauh Mahfuz ya, akhir itu. Di sini Allah menguraikan pemeliharaannya terhadap manusia dan pencatatan yang diperintahkannya menyangkut amal kegiatan kegiatan mereka. Menugaskan ya, Raqib Atid itu nyatat. Untuk itu Allah berfirman dengan bersumpah demi langit dan At-Tariq, yakni yang mengetuk dan datang pada malam hari. Dan apakah yang menjadikan engkau mengetahui apa At-Tariq itu? Yakni sangat sulit atau mustahil engkau dapat menjangkaunya. Yang mengetahui secara jelas apa At-Tariq itu. Dia At-Tariq yang dimaksud ini adalah bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Tidak satu jiwa pun, yakni tidak seorang pun kecuali ada pemelihara dan pengawasnya. Ya,
tua muda, sakit sehat selalu diawasi, dikontrol. Dia nyambut gawe untuk dirinya sendiri atau nyambut gawe untuk pemerintah. Semua ada pengawasnya. Ya, orang yang lupa korupsi itu lupa bahwa dia diawasi. Ya, lupa. Ya, orang minum Homer, orang Muslim ya, minum itu lupa kalau dia diawasi. Orang jual beli narkoba lupa kalau dia diawasi. Ya, kata as-sama terambil dari as-sumuwu yang artinya tinggi. Ya, kata ini pada mulanya berarti segala sesuatu berada di atas seseorang. Namun secara umum ia pahami dalam arti langit yang memang selalu berada di atas seseorang. Ya, langit itu di atas kita. Walaupun kita, ya, bumi ini kan bundar ya. Langit itu kan juga mubeng ini ya. Jadi kita sing di lor kidul dan sebagainya sebenarnya atas bawah itu juga sulit kita. Ya kan kalau nanti 12 jam lagi yang katakan atas itu jadi bawah. Ya. Sekarang jam 5 ya, di Indonesia. Di Mekah sekarang kan jam 10 malam. Ya. Karena kalau kita telepon sana orang mungkin mau mapan tidur. Dulu, zaman dulu ya, ulama tafsir memahami pengertian as-sama dalam surat ini sebagai ketujuh planet yang mengitari tata surya. Ya. Jadi ilmu dulu kan belum begitu maju. Ya, pengetahuan mereka tentang planet-planet yang berada di langit tadi as-sama tadi terbatas pada 7 planet, tetapi kini pengertian tersebut tidak lagi mendapat dukungan. Sudah out of date. Ya, ada pengetahuan yang lebih baru lagi. Apalagi setelah terbukti bahwa planet yang mengitari tata surya tidak terbatas pada 7 planet. Ya, astronomi, ilmu tentang bintang-bintang itu selalu menemukan ya bintang-bintang baru yang dulu belum dikenal. Ya, mungkin ini Allah memang serba betul ya. Manusia ilmunya terbatas gitu ya. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Sesungguhnya Allah telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Berapa banyaknya bintang? Ya, kalau kita malam hari atau dari listrik ya, pas tidak ada awan, itu kita miliaran bintang-bintang itu. Ya, saya kecilkan gitu Pak. Kalau panen di sawah musim-musim seperti ini kan musim panen itu ya. Ya, pas langitnya bersih itu kita bisa lihat bintang-bintang. Ya, wudunya di mana? Ya, kali waktu itu masih bersih. Kali-kali masih bersih ya. Bisa wudu di saluran-saluran air. Itu sama ya. Kata at-tariq terambil dari kata toroko yang berarti mengetuk atau memukul sesuatu sehingga menimbulkan suara akibat ketukan. Nanti saya contohkan ya. Kita juga diajari kalau mau bertamu pintunya tutup, ketok pintu selain mengucapkan assalamualaikum kan gitu ya. Martil ya, palu dinamakan mitrokoh ya. Kan untuk memukul. Kalau membuka itu fataha, ya, kunci itu miftah. Gitu. Nah, kalau palu mitrokoh. Yang berarti jalan, ya, at-tariq tadi, karena ia akan dipukul oleh pejalan kaki dengan kakinya. Ya, kan berbunyi ya kalau apalagi pakai sepatu boot yang ada paku-pakunya zaman dulu. Ya tentara baris kan begitu, gagah ya tentara kita. Ya, ada ayat yang lain, wa idza darabtum fil ardi yang arti harfiah engkau memukul bumi yakni melakukan perjalanan. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, kalau sedang bepergian tidak dilarang kalau sudah mencapai masalah jarak tertentu untuk mengkosor
sholat. Itu loh murahnya syariat itu ya. Ya boleh, yang 4 jadi 2 rakaat kan gitu. Ya, makna kata at-thariq kemudian berkembang sehingga tidak digunakan kecuali untuk pejalan di waktu malam. Ya, orang berpergian di waktu siang tidak. Karena malam dengan keheningannya dapat memperdengarkan suara ketukan kaki berbeda dengan perjalanan di siang hari. Ya, suara desing mobil sudah itu orang melakukan suara nih. Hilang suaranya. Hakikatnya ada suaranya tapi hilang, tertutup. Suara ketukan kaki berjalan di siang hari seringkali tidak terdengar karena terkalahkan oleh kebisingan siang dan dengan demikian berjalan siang hari tidak dinamai thariq. Ya dalam arti yang demikian dikenal sebuah doa yang populer. Ya, a'udzubillahi min thariqil himam. Aku berlindung pada Allah dari kehadiran kegelisahan. Ya, a'udzubillahi min thariqil himam. Kita kan nggak ingin kan gelisah, galau. Kita ingin yang tenteram, sesuatu jelas. Apa yang kita lakukan hari ini jelas. Ya, apa yang kita masak di rumah juga sudah jelas halalnya dan sebagainya. Ya, cukup ada nasinya, ada tempenya gitu. Itu kan jadi tentram, ya, jadi tentram. Tapi kalau masih durung atau apa sih tak liwat kok kan gitu. Ya, ini doanya. A'udzubillahi min thariqil himam. Ya Allah, kami berlindung dari segala sesuatu yang menjadikan kita gelisah. Ya, gelisah macam-macam ya. Dulure loro wis seminggu gak doyan mangan. Ya kita doa pada Allah ya, apa yang terbaik bagi Allah. Kalau Allah mengendaki dia mati, ya mati kan gitu ya. Ya kan akhir hidup ini mati ya. Akhir hidup itu mati ya. Allah dalam ayat di atas menjelaskan apa yang dimaksudnya dengan at-thariq sebagaimana dalam ayat ketiga, yakni bintang yang menembus. Ya sudah dibaca tadi. Ya. An-najmus saqib. Menembus kegelapan malam dengan cahayanya, namun sebelum menjelaskan hal tersebut di garis bawahinya bahwa mengetahui hakikat at-thariq adalah sesuatu yang sangat sulit dijangkau. Wa ma adraka mat-thariq. Ya. An-najm. Ya. Bintang itu bisa kaukabun, bisa an-najmun dalam bahasa Arab ya. Apa an-najm terambil dari kata najama yang artinya antara lain muncul atau nampak ke permukaan. Kata ini digunakan oleh Al-Quran dalam arti bintang yang muncul atau yang nampak cahayanya. Sementara pakar Al-Quran membedakan antara an-najm dan al-kaukab. Tadi saya katakan ya. Dari sisi bahwa najm adalah bintang yang cahayanya bersumber dari dirinya sendiri dan kaukab tidak demikian. Ya, matahari itu punya cahaya sendiri, tapi bulan tidak punya cahaya sendiri. Ya, cahaya bulan itu adalah pantulan dari cahaya matahari. Ya, Allah membuat bermacam-macam supaya kita lebih yakin akan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jiro lupat mo 6 7 8 9 10 11 12 ya. Yang madhabnya 13 ya. Ono sing padha? Enggak ada. Jempolane cap jempole kan sing padha ya, subhanallah ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Diukur dhuwure gak padha. Ya. Itu antara lain ya. Demikian kuasanya Allah membuat bintang ada yang bercahaya, ada yang tidak bercahaya dari dirinya sendiri tapi dapat pantulan dari yang lain. An-najmu saqib. Apa as-saqib? Terambil dikatakan sakoba, itu kata kerjanya, fiilnya, yang berarti melubangi atau menembus sesuatu yang padat atau menyatu. Ya, kalau gelap gulita itu seperti benda padat, tapi ada cahaya bintang, seolah itu akan menembus. Ya. Ya, kalau di dunia kita membuat, ya, ada gelas apa itu kaca, surya kontro sebenarnya. Ya, sampean duwe ya kapas barangkali itu bisa kobong Pak ya.
Ya, karena terfokus gitu jadi panas. Ya. Itu barangkali as-sakib semacam itu. Bisa menembus. Ya. Ya, oleh karena itu kadang-kadang kebakaran. Kadang gambut itu kadang-kadang ya tidak dibakar tapi terbakar dengan sendirinya gitu loh. Ya kata tersebut juga mempunyai makna majazi di samping makna hakikatnya tadi bisa menembus itu, yaitu benda-benda yang mempunyai potensi membakar, misalnya ya sakobatin nar, api membakar. Ya, tadi saya belum baca tapi pikiran saya satu itu ya. Bakar itu bisa karena alam sendiri di hutan, kalau musim kemarau ya bambu yang kering itu bergesekan bisa menimbulkan api alase kobong. Kano sing ngobong. Ya. Para pakar ilmu pengetahuan mengemukakan bahwa dari benda panas yang bercahaya itu lahir sinar yang dapat terlihat di samping yang tidak terlihat. Cahaya atau sinar bintang-bintang itu ada yang sedemikian terangnya sehingga melebihi ratusan atau ribuan kali cahaya atau sinar matahari, tapi ada juga yang sebaliknya, yang sedemikian redup ya, atau bahkan sudah mati. Jadi yang sinarnya terang itu dari bintang sampai ke bumi bisa jutaan tahun. Sinar yang baru sampai sini bintangnya mungkin sudah tidak ada gitu. Ya. Ya, sampai wong sugih wae. Umpama. Ya. Warisane wakeh nang anak putune nang buyute. Warisane sik ana, mbae buyute wis sedo. Ya, gambarannya begitu, gampangnya gitu ya. Iki biyen warisane buyutku biyen. Ya, buyute wis sedo, wis ana kuburan. Tapi warisane masih dinikmati oleh anak cucu. Bintang-bintang juga semacam itu. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang masih terang, ada yang sudah redup. Ya, nggak ada yang tetap, nggak ada yang tetap. Matahari itu nggak berkurang. Ya, kan akhirnya kiamat juga sama dengan umur kita. Ya, kekuatan kita itu dulu barangkali umur 40 tahun masih kuat ya. Saya ini kan nggak boleh ngangkat abot-abot oleh dokter itu. Ya, asal tidak terlalu berat saja. Kalau galon ya, kalau galon dekat itu masih saya angkat. Atau galon ya, saya gulingkan gitu. Ya, karena bundar lah bisa digulingkan gitu. Ya, siasatnya aku tunggu. Ya. Dengan saya bintang, manusia dapat melakukan sesuatu tanpa terganggu oleh kegelapan malam. Salah satu di antara adalah bahwa bintang tersebut menjadi tanda atau petunjuk arah bagi berjalan di waktu malam. Zaman dulu, ya, kafilah-kafilah itu ya di sini barangkali bajingan-bajingan, sama tahu bajingan? Bajingan itu banyak cara Jawa iku sing nglakokno cikar iku jenenge bajingan. Iya, lek jaran kan kusir ya. Ya, kalau sing nglakokno cikar zaman itu bajingan. Ya. Jadi hati-hati ngomong itu nanti keliru nanti. Sampai menong-menong sampai bajingan gelo disebut bajingan. Ya. Iya sekarang, tapi zaman dulu bajingan itu ya sing nglakokno cikar. Ya. Ya, yang berkuda kafilah di gurun itu melihat bintang itu, arah di teko Madinah nang Mekah kudu manut lintang di kan gitu ya. Dari Yaman misalnya mau ke Mekah ya lintang iki madhep rono, oh biasanya itu tujuannya Mekah itu. Inilah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pinter gitu ya zaman dulu. Sekarang barangkali sudah ada GPS ya. Mau kemana sudah tahu arahnya. Di Kota Malang pun ya, nang Pastinan maupun nang Kauman sudah ditunjukkan dengan alat modern ya. Ya, tapi itu alat ya, alat fisik. Ya, tapi kan supaya rumah kita itu aman, kita mau tidur baca ayat kursi ya. Ya. Itu rohaninya begitu. Orang baca kursi itu tuh uang wis gak ono apa-apane di omah iku. Tadi gak kepingin lebu omah itu. Ya, alat modern ada CCTV, ya CCTV. Tapi uang sik kepingin. Ono CCTV kan sesuatu yang lain, bisa dipateni, ya kan? Iya. Tapi kalau insya Allah ya
kita yakin dengan ayat kursi, wong gak noleh, gak kepingin itu gak duwe apa-apa wong iku. Ya, dijaga itu sifat rohnya kan dalam tangan kita sehat. Tapi hati kita enggak, sehat enggak. Kalau hati kita enggak sehat, tangan ini iso jiwit, iso ngampleng kan gitu ya. Jadi hati. Ya, Allah dua-duanya menguasai. Hati kita juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ilmuwan ya zaman modern ini berpendapat bahwa bintang juga bergerak seperti kandungan kata atorik di atas, hanya karena posisinya begitu jauh dari bumi dan kejauhan yang sulit digambarkan, maka cahaya bintang-bintang itu terlihat tidak bergerak. Hakikatnya bergerak. Ya, sama dengan bumi kita ini berputar. Bukankah kita melihat sesuatu yang bergerak cepat dari arah jauh seperti tidak bergerak? Ya, dulu Pak, sepur bergerak kan? Ya, tapi waduh koyok-koyok orang melaku. Koyok-koyok orang. Jadi melaku sepur itu. Mulai gak melaku gak ketong kene. Sing penumpangnya kalau ngenteni kok gak teko-teko. Ya. Di sisi lain menurut pakar-pakar ya, ahli-ahli, bintang yang dapat di alam raya itu sangat banyak dalam galaksi kita ini ya. Galaksi kita di dunia yang kita tempati ini yang bernama Bima Sakti itu terdapat lebih kurang 100 miliar bintang. Hanya 6.000 diantaranya yang dapat kita lihat tanpa teleskop. Tadi berapa itu? 100 miliar. Kita bayangkan ya. 1 miliar itu kan 1.000 juta ya. Nah itu. Kalau 100 miliar, hitung aja. Ya. Iya. 1.000 miliar. Sebagian bintang yang hingga kita lihat ya, itu sebenarnya sudah punah. Sebagian. Sinarnya sudah sampai sini tapi bintangnya sudah nggak ada seperti tadi. Buyutku biyen sugih. Katanya dinikmati oleh cucu-cucunya. Padahal buyutnya sudah ada nisannya gitu ya. Tapi mudah-mudahan cucu-cucu juga masih suka menziarahi kuburan buyutnya. Ya, mudah-mudahan begitu. Allah menciptakan alam raya termasuk bintang yang menembus kegelapan malam dan yang amat sulit diketahui bagaimana hakikatnya, sekaligus sulit dijangkau oleh akal bagaimana cara pemeliharaan Allah terhadapnya. Ya. Teman di rumah Mas ya? Ya kan? Ya, punya istri, punya anak ya? Oh belum? Wah. Iya, itu nanti harus dijaga. Harus dijaga. Jangan sampai sedetik pun ya bisa celaka kan. Kalau kita sembrono kan gitu. Tahu-tahu bayi sudah kenten dekot kan gitu ya. Ya, kita sepenuhnya harus kita jaga. Itu amanah dari Allah. Ya, kita dibatasi. Gak usah sampai mikir menteri korupsi, gak usah itu ukurannya wong dhuwur kan. Iya, kita tahu saja oh kok ono menteri korupsi kan gitu. Sampai gak tanya. Ya pertanyaan kubur gak ada kan menteri itu. Man robuka dan sebagainya itu. Kita ngurusi diri sendiri. Saiki api, sesuk kudu boleh api, gitu terus saja. Ya terhadap diri maupun tanggung jawab kita. Ketua RT ya RT-nya lebih api kan gitu. Ketua RW ya lingkungan RW-nya lebih baik. Ya jangan terlalu mikir macam-macam. Wong sampean gak itakan ana menteri korupsi besok ana kuburan sampean gak itakoni kok. Ya. Durung nikah sampean. Oh, ya. Nek golek calon ya sing jeneng kudu muslimah ya. Ya. Kudu sing meh padha-padha. Nek sampean tamat aliyah aja golek sing S2. Jomplang. Ngono lho ya. Iya, sing harus hanya persamaannya. Itu mudah cepat untuk ya. Sampean pol saiki penghasilan 5 juta umpama aja golek sing penghasilan 1 miliar. Rekoso sampean. Ini nasihat umum loh ya. Golek sing akeh podone timbang bedane. Gitu loh. Ya kata nafsun ya digunakan Al-Quran untuk banyak makna. Kadang-kadang roh itu nafsu ya. Ya kadang-kadang ya pribadi itu. Ku anfusakum wa ahlikum narom. Ya. Bisa artinya hati, bisa artinya jenis, bisa juga roh. Dan bisa juga manusia seutuhnya ini.
lahir batin, fisike iya, atine iya. Itu kata nafs dalam Al-Quran. Artinya banyak. Harus kita lihat siyakul kalamnya. Dari sekian banyak ayat ditemukan bahwa Al-Quran mempersonifikasikan wujud seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam masyarakat dengan menggunakan kata nafsun. Sehingga tidak meleset jika dikatakan bahwa nafsun dalam ayat ini menggambarkan realitas, totalitas seseorang, ya, utuh pribadi. Atau keberadaan seseorang yang bedakannya dari orang lain. Tadi kan 10 perolah kan ono sing padha. Ya, ono sing sergep nang gak pati sergep. Iya dah, iya. Ono sing resikan nang gak pati resikan kuwi kawane wong. Ya. Sedang kata kafid ya. Kita biasanya habis wiridan doa sebelum doa itu baca apa itu? Bismillah bi'aunillah, Allah ya hafid kan ya. Apa hafid itu? Digunakan untuk segala sesuatu yang mengandung makna penguasaan dan pemeliharaan, ingatan terhadap sesuatu bila ada kuasai dinamanya al-khifdu. Ya. Ada madrasah menghafal Quran ya, hifdzul Quran. Pengawasan yang ketat sehingga menjadikan Anda menguasai seseorang atau penguasaan Anda terhadap sesuatu untuk dipelihara juga dinamai demikian hafid. Karena itu paling tidak ada dua makna yang dimuatkan ulama menyangkut pengertian kata itu. Pertama memelihara, kedua mengawasi. Allah ya hafid, Allah itu memelihara, semua juga mengawasi. Nang di esok-esok bengi-bengi kok nggawa linggis. Itu diawasi kan gitu ya. Ya. Ya ana sing nggawa linggis. Ya, tapi ada juga yang bawa duit ya, bawa grangsi, kate kulaan nang pasar gadang. Ya kan diawasi itu, ya. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah terhadap setiap pribadi bukan hanya terbatas pada disediakannya oleh Allah sarana dan prasarana kehidupan seperti udara, air, matahari dan sebagainya, tapi lebih dari itu. Ya, dalam ajaran Islam ada yang dinamai sunnatullah dan inayatullah. Ya, sunnatullah ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dan terlihat dalam kehidupan keseharian kita. Mendung, hujan kan gitu ya. Ya, untas gede ya. Saluran nggak bagus jadi banjir, itu sunnatullah itu. Kalau ada pesawat yang meledak di udara atau jatuh tersungkur ke bawah, maka kita tidak heran apabila seluruh penumpangnya tewas. Yang demikian itu namanya sunnatullah. Tetapi jika seorang mendapat inayatullah, maka ketika pesawat meledak dan jatuh, dia luput dari bahaya maut karena adanya inayatullah. Ya kan ya? Tsunami. Ratusan ribu yang mati, tapi ada bayi yang selamat. Terus ada siapa yang pakai pakaian pemain sepak bola itu? Martinez ya? Iya. Itu kan termasuk inayatullah. Dia karena tsunami malah bisa pergi ke Spanyol gitu. Ya, kita kehidupan juga begitu. Ada gempa, rumah ambruk, ada orang sampai 3 hari nggak makan, nggak minum, ya itu inayatullah. Ya, mudah-mudahan kita juga dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita ikhtiar dengan sunnatullah ya, sapa sing dergil ketembil bahasa Jawa ya. Orang untuk dapat ini harus ada kegiatan usaha. Ya, tapi juga ada inayatullah. Ya, nandur gak pati batine gak kuncine gak pati akeh, moro-moro nandur lombok, Pak. Ya. Pas lo panen lombok apik regane 1 kilo 100. Itu di samping ada ya pemeliharaan, ada inayatullah subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan dua-duanya diberikan pada kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaluka wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات أرفعنا بأعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بعد الموت يا أرحم الراحمين لما انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت أعلم الغيوب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين والله أعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.